Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, sekali lagi kami mendeklarasikan di setiap dalam hidup kami terkait dengan Engkau dan juga Engkau pakai. Pagi hari ini Tuhan berfirman-Nya bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara semua. Hari ini kita sampai di kitab Roma pasal 13. Hari ini pasal Joyce yang menyampaikannya. Pasal 1 sampai dengan 10 agar kita mengetahui dibenarkan karena iman, baik itu bangsa Yahudi maupun bangsa lain, kita harus masuk dalam kebenaran ini. Sampai pada pasal 12, di dalamnya mengatakan para jemaat harus mempersembahkan persembahan. Kita harus menjadi persembahan yang hidup. Ini ditujuan bagi kaum Kristen. Kita dibenarkan karena iman, bagaimana kita di gereja untuk digunakan, dan juga bagaimana digunakan dalam satu komunitas. Mempersembahkan diri sendiri untuk menjadi satu. Dan hari ini sampai pasal di 13 juga menggunakan bagaimana digunakan di satu masyarakat. Kebenaran dibenarkan karena iman bukan hanya dipakai untuk di gereja, tapi juga boleh digunakan untuk di tengah-tengah masyarakat. Dan juga bisa bagi komunitas yang belum percaya Tuhan. Karena kita dibenarkan karena iman, kita bisa mengadakan kegiatan, dan pasal 13 mengajar kita bagaimana kita untuk menghidupkan dibenarkan karena iman. Kebenaran ini satu yang sangat penting di ayat 14. Tetapi kenakanlah Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang. Bagaimana menggunakan pelengkapan senjata terang ini? Di pasal ini mengajar kita kebenaran ini, dan tema saya hari ini, kenakanlah Kristus sebagai kebenaran di tengah masyarakat. Dalam keadaannya demikian, di gereja yang berbeda di Roma, pemerintahan gereja Roma itu sangat berbeda. Di dalamnya banyak berbagai suku dan juga banyak pemerintah, baik orang itu Roma maupun orang Yahudi. Apakah juga orang Roma seluruhnya taat kepada pemerintah Roma? Pasti belum tentu. Karena di orang Roma setelah mereka percaya Yesus, apakah mereka juga bisa bersama orang Roma untuk menyembah kaisar mereka? Jadi bagi orang Roma, bagi kaisar Roma, mereka pun ada perbedaan, dan sangat lebih lagi besar perbedaan dengan orang Yahudi. Ada sebagian orang hubungan mereka baik dengan pemerintah Roma, tetapi perubahan politik, ada sebagian orang Yahudi mengalami penganiayaan dari pemerintah Roma, bahkan mereka diusir dari kota Roma. Saat ini mengatakan mereka kembali di kota Roma. Dan di sini kita bisa merenungkan baik orang Roma maupun orang Yahudi, mereka mempunyai perbedaan pendapat. Tetapi dalam komunitas mereka ini menerima dibenarkan karena iman, dan bagaimana menanggapi akan pemerintahan dunia ini. Jadi di poin yang pertama, ayat 1 sampai dengan 7, di dalam Kristus taat kepada otoritas. Dan di bagian ini banyak sekali perdebatan atau masalah dalam hidup seseorang. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita menanggapi pemerintah yang di atas kita? Kita masing-masing bisa membawa banyak masalah dalam membaca pasal ini. Apakah semua pemerintah berasal dari Allah dan harus taat kepada pemerintah, taat sampai di langkah yang mana? Dan apa hubungannya taat kepada pemerintah dengan dibenarkan karena iman? Ayat pertama, kita masuk. Tiap-tiap orang harus
takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Takluk di sini yaitu kita taat, yang pertama ini yaitu kita takluk di atas kita. Kita di bawah atasan kita. Sebab tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ini konsep dalam dibenarkan karena iman hubungan dengan atasan kita. Taat ini, kita sebagai orang bawahan, ini adalah pilihan secara otomatis. Kita tahu di atas kita punya otoritas kita harus taat. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dalam teks asli, semua orang punya hak untuk menjadi pemimpin dan kekuasaan. Sebab dikatakan kalau tidak ada Allah, tidak ada seorang memiliki otoritas pemerintah. Pemerintah ini itu berasal dari Allah, yang diberi kekuasaan itu diberikan dari Allah. Dalam Yesus kita memiliki semua kuasa, tetapi ini kuasa Allah diberikan kepada orang. Jadi maka dikatakan tidak ada pemerintah yang berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan ini sangat spesial, dikatakan tentang dalam jabatan. Waktu kita melihat pemimpin atas kita, kita tahu bahwa ini adalah jabatan yang diberikan dari Allah, seperti pemerintah kita yang di bumi ini. Mereka memiliki pemerintah dan jabatannya itu ditetapkan oleh Allah. Seperti kita presiden, siapa yang mengaturnya? Yaitu dari pemerintahan, seperti DPR kayak gitu. Di sini dikatakan pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Ditentukan dan ditetapkan itu berasal dari Allah. Dan bagi kita banyak sekali yang tidak sebanding. Apakah pemerintah semuanya datang dari Allah, berasal dari Allah? Sebab dalam hati kita bisa menghakimi, ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang kurang baik. Baik itu dalam pekerjaan. Kalau bos kita baik, kita akan bersyukur Allah memberikan kita satu direktur yang baik untuk kita. Tetapi kalau kita ada daya tarik atau kita akan timbul permasalahan, bahkan berdoa, ya Tuhan, mengapa Engkau memberikan satu pemimpin dalam hidup saya? Tetapi di dalam Kristus dikatakan kita harus taat kepada pemerintah. Dalam pandangan mata. Lebih lagi kita harus memandang dari pandangan yang kekal dengan mengenakan Kristus. Allah menggunakan pemerintah itu belum tentu semuanya baik. Dan baik atau tidak itu bukan diputuskan dari kita. Kita terus lihat. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita setiap orang dalam pikiran kita harus tahu latar belakangnya itu adalah orang yang dipakai oleh Allah. Allah menetapkan mereka tujuannya untuk apa? Di ayat 4 dan 3 dan 4. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu beroleh pujian daripadanya.
Allah menetapkan pemerintah tujuannya untuk agar berbuat jahat. Jadi tujuannya yaitu untuk mengatur akan kejahatan manusia, melawan kejahatan manusia. Seperti kita, kalau tempat kerja tidak ada rekan kerja atau tidak ada direktur, bagaimana pekerjaan kita? Bertanya dalam hati, dalam masa COVID, banyak sekali orang yang kerja di rumah atau tidak ke kantor, di rumah aja kerja. Dan para pemimpin kita melihat kita juga sedikit, ya memang tidak mempengaruhi akan hasil kerja, tetapi tanya diri sendiri, apakah giat kita bekerja sama seperti bekerja di rumah? Ya, kita tidak bisa sama bekerja. Ini sifat manusia. Kita perlu untuk ada pemimpin kita untuk mengatur, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, baik itu pemerintah di rumah. Kalau tidak ada lampu lalu lintas, apakah kita juga akan mengendarakan mobil dengan cepat? Kalau di bumi tidak ada pemerintah, apakah kita bisa, setiap orang bisa mengasihi dan tidak menyakiti orang lain? Walaupun ada hukum. Nah, nafsu kita juga tidak berkurang. Tapi karena ada pemerintah, kita juga harus mengaku bahwa kejahatan kita juga ada yang mengendalikannya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan, tetapi tidak engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Semua pemimpin atau pemerintah dipakai untuk mengatur jabatan. Kita harus taat. Dan pada saat kita membaca di sini, kita sering bertanya, apakah semua pemimpin itu baik, pemerintah itu baik? Bagaimana kita menanggapinya? Seperti sejarah dalam perjanjian lama, Asyur, apakah dia pemerintah yang baik? Apakah Babylon adalah negara yang baik? Roma, apakah pemerintah yang baik? Baik ini bukan dengan mudah kita sebagai rakyat untuk menetapkannya. Tetapi kita sebagai umat Kristen, pada saat kita memilih dibenarkan karena iman, kita harus tahu bahwa di atas pemerintah itu ada Allah. Asyur, apa yang dilakukan itu tidak baik. Dia membunuh orang Yahudi, yang dilakukan oleh Babel, dan punya masalahnya sendiri. Pemerintahan Roma, dia meninggikan Raja Roma, dia punya otoritas sendiri. Dan bagaimana diungkapkan dalam Alkitab, Asyur adalah tongkatnya Allah. Dan Roma dalam perjanjian baru juga dipakai oleh Allah. Allah bisa menggunakan raja prajurit untuk menjadikan Kristen sebagai satu negara. Tetapi apakah kita bisa menentukan mereka? Sesuatunya adalah pilihan Allah dan dipakai oleh Allah lewat balasan belas kasihan Allah dan kebenaran Allah atau keadilan Allah. Ada kalanya Allah bisa belas kasihan. Allah meninggikan Raja Kores agar orang Israel bisa kembali bertobat. Allah bisa menggunakan yang jahat untuk menghalangi kejahatan manusia atau kejahatan dari orang
Yahudi. Jadi kita di dalam Kristus harus taat kepada pemerintah. Di dalam Kristus dengan pandangan Allah kita menerima, dan juga di sini ada batasnya ayat 5 sampai dengan 7. Ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Baik itu apa perbedaan orang Kristen dan bukan orang Kristen. Jadi kita melihat pemimpin kita bisa takut. Kita tidak berdaya untuk taat karena tidak mau menghadapi hukuman. Tidak mau bersalah kepada pemimpin ini, maka kita harus taat. Tapi harus taat pada hukum. Apa perbedaan orang Kristen dan bukan orang Kristen? Ayat kelima. Oleh karena suara hati. Suara hati. Suara hati harus tahu bahwa pemerintah itu datang dari Allah. Jadi di dalam hukum, di hadapan pemimpin, kita taat atau takluk bukan karena takut pada hukuman. Kalau menggunakan takut karena hanya kita memilih untuk takut akan Tuhan, kita otomatis untuk taat. Tetapi kamu tidak ada hukuman karena kamu pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Karena saya tahu ada Allah, saya memilih untuk taat. Memang ada pemerintah yang adil, tetapi keadilan mereka tidak melebihi dari Allah, dari peraturan atau hukum. Keadilan mereka tidak melebihi dari Allah. Maka aku memilih untuk taat karena punya pandangan mata Allah. Karena Babel akan berlalu, Asur akan berlalu, Roma akan berlalu. Jadi kita di bawah pemerintahan mereka, kita percaya ada Allah. Maka kita bisa menggunakan tindakan untuk takluk atau taat. Bahkan kebenaran karena iman ini bisa dilihat. Bukan hanya kebenaran dalam rohani kita tetapi kita sebagai rakyat bisa dilihat oleh orang lain karena kita menggunakan Kristus, perlengkapan senjata Kristus. Kita taat sampai di langkah yang mana? Di kitab para rasul juga ada dikatakan. Petrus, apakah dia seluruhnya taat? Pada saat kita para rasul pada Mahkamah Agung bertanya pada mereka, bukankah kami telah memberikan larangan untuk jangan mengajar? Petrus dengan jawaban, saya akan taat pada Allah, tidak. Pada saat orang berkata kamu jangan menginjilkan Yesus mengajar apa yang diajarkan, tetapi Petrus di situ punya pilihan. Sampai dalam Injil, habisan Injil, sampai di hadapan pemerintah kita tidak boleh menginjil saat itu. Jadi para rasul mereka rela untuk menghadapi penindasan. Kamu menindas saya, untuk dipenjara semuanya. Dia menjawab, bukan karena takut untuk memilih mundur. Ini adalah batas dalam taat kepada pemerintah. Tetapi atau ayat 6 dan 7 ya mengatakan tentang bayar pajak.
ya, mengatakan bagaimana kita menghormati atas pemimpin kita. Karena kita percaya Yesus, kita punya kekuatan untuk melakukan peraturan ini, ketetapan ini. Kita rela di hadapan Allah dalam membayar pajak. Kita bisa melakukan yang benar. Bahkan di bumi memberitahukan kepada kita, pemimpin punya caranya sendiri, tetapi kita seluruh harus mengikuti Allah. Ayat 1-7 berulang kali mengatakan Allah menggunakan manusia dan adalah yang diutus Allah. Dalam segala sesuatu ada Allah, bahkan di ayat ke-7. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kita menghormati pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Tujuannya kita tidak saya memberi harapan kepada saudara semua, jangan agar pengharapan kecewa seluruhnya tertuju pada Allah, tertuju pada pemerintah di bumi ini. Seringkali harapan kita hanya terikat pada pemerintah atau direktur dalam perusahaan kita atau pada ketua sel yang mengembalakan kita. Dalam hati kita, pengharapan dan kecewaan sering diikat di atas pemimpin kita. Tetapi di dalam Kristus, taat kepada pemimpin. Pada saat kita kecewa, kita kembali kepada Kristus. Dalam hati kita beritahu akan kecewaan kita, karena Dia adalah yang berkuasa atas segalanya. Dialah yang memberi kita ada pengharapan. Jadi kebenaran dalam kita bukan hanya soal rohani, karena pengharapan kita terikat pada Kristus, dan di bumi kita bisa hidup dengan sifat yang berbeda. Ayat 8 sampai dengan 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Di sini berhutang atau adalah satu tanggung kelakuan kita orang Kristen. Kita janganlah berhutang. Janganlah sampai kita dalam jabatan kita kehilangan, tetapi hendaklah kita saling mengasihi. Kita janganlah berhutang, tapi haruslah kita juga mengetahui akan keperluan orang lain, sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan di sini juga dikatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan, dan firman lain manapun sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus memilih untuk saling mengasihi, seperti yang tadi dimulai saya katakan. Di pasal ini bukan hanya mengatakan kepada komunitas gereja dan ini mengatakan bagaimana kita dalam orang Kristen sebagai di masyarakat. Adakah kita berhutang? Adakah kita kehilangan jabatan? Kita banyak renungan. Kita baik itu dulu dalam kebaktian juga yang akan datang. Kita akan merenungkan dalam berbagai tempat kerja, baik itu mulut hati kita, apakah juga menghidupkan mengasihi orang lain lebih daripada mengasihi diri sendiri? Apakah juga mulut kita penuh dengan kenyadisan? Apakah kita berhutang? Saudara semua, kalau kita dalam hutang, kita mohon akan belas kasihan Allah, karena kita harus memilih untuk terbuka. Kita harus dalam komunitas kita untuk ditolong. Baik dalam tempat kerja, apakah juga kita ada berhutang?
di tempat kerja? Apakah kita hidup dengan sifat yang sama? Mungkin kita dalam gereja kelakuan kita juga baik, tetapi apakah satu dengan di tempat kerja atau di rumah? Kita sebagai ayah dan ibu, apakah kita bisa untuk tidak berhutang? Bagaimana agar sejajar? Yaitu kita harus saling merenungkan. Bahkan kita harus melihat sama ada Allah Bapa Surgawi, dan juga mengenakan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang. Di dalam setiap pekerjaan itu pemberian Allah. Allah itu adalah direktur kita, bos kita. Walaupun di bumi memberitahukan kita untuk curi-curi waktu atau malas-malasan itu yang normal, mencuri waktunya Tuhan atau peralatan kerja itu yang normal. Dunia demikian, tapi apakah kita bisa menghidupkan sifat yang berbeda? Bahkan di dalam pernikahan, adakah kita yang berhutang? Apakah kita telah melaksanakan sebagai istri atau suami? Dalam ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bagaimanapun saling mengasihi. Hukum Taurat bukan untuk menghakimi orang, tetapi bagi orang Yahudi mereka menggunakan hukum Taurat untuk menghakimi bangsa lain. Tetapi hukum Taurat memberitahukan kita bahwa ada tindakan untuk mengasihi. Jadi dalam kegiatan sesama kita bisa dibenarkan karena iman, kita bisa sejajar hidup dalam Kristus. Bahkan di tema yang ketiga ayat 11 sampai dengan 14, kenakan Tuhan Yesus Kristus dengan perlengkapan senjata hidup dalam kekekalan. Ayat 11, hal ini harus kita lakukan karena kamu mengetahui keadaan yang terang, yaitu saatnya telah tiba. Waktu kamu bangun pagi dari tidur sekarang, sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu yang kita menjadi percaya. Kita tahu kapan kita tidur, bangun dan kapan untuk bangun. Di sini dikenakan kita harus dalam kebodohan kita, ketidakpercayaan kita harus bangun. Kita harus bangun dari tidur kita. Paulus menghitung seberapa lama dia percaya Tuhan. Konsep dari kehidupan seperti kita pada waktu kita menghitung dari kita percaya Tuhan, seberapa lama kita diselamatkan, dan jarak antara kita diselamatkan itu dekat atau jauh. Mengatakan itu kedatangan Yesus. Ini lagi yang kita harus berusaha untuk masuk dalam konsep dalam waktu. Hari jauh, malam telah hampir siang. Kita tahu Tuhan datang itu semakin dekat. Kita sekarang dalam kegelapan yang melambangkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Marilah kita hidup dengan sopan setiap hari. Di sini di ayat 14, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan, menggenakan perlengkapan senjata terang, agar kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Di sini ada 4 tidak boleh atau jangan yang sering kita lakukan. Kita tidak memiliki pandangan yang kekal, maka kita akan dalam pesta pora dan kemabukan, kita akan perjamuan dan menikmati hawa nafsu, dan jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini masanya di pemerintah Roma. Orang Kristen mereka bisa datang ke gereja, tetapi perlakuan mereka bisa mengadakan percabulan. Bagaimana menggunakan pandangan yang kekal untuk hidup setiap hari? Apakah gereja waktu atau dekat atau jauh?
kita berselisih siapa yang benar, siapa yang tidak. Apakah Paulus yang lebih lihai, apakah Apolos yang lebih lihai, Apollo atau Petrus yang lebih lihai? Kita di dalam gereja kita tidak perlu berselisih. Cukuplah dengan pandangan kekal untuk melihat masuk dalam kerajaan kemuliaan Allah. Bahkan di ayat 14 sebagai kesimpulan dan punya di sini dikatakan, kenakanlah Yesus Kristus, jangan menggunakan keinginan daging kita. Janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginan kita. Kita harus masuk dalam kekekalan sebab tubuh kita itu tidak kekal. Kita kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang. Ya, Tuhan akan datang. Pemerintah bumi akan berlalu. Hari kita, hubungan kita dengan sesama pun akan berlalu. Saudara semua, kita harus mengambil satu pilihan. Apakah kita rela untuk mengenakan perlengkapan senjata dari Kristus? Dalam pemerintah juga kita mengenakan Kristus. Kita tidak berpihak di salah satu politik, tetapi kita memilih untuk di bawah Kristus melakukan apa yang hendak kita lakukan, apa yang harus melakukan hukum yang harus kita taati, melakukan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus saling mengasihi. Maka kita akhirnya seperti yang dikatakan Kristus, kita bisa mengenakan Kristus. Kita bisa mengenakan terang, masuk dalam kekekalan yang abadi. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus, kami berkata kami sebagai anak terang-Mu.
Tuhan, Engkau memilih kami untuk taat. Agar aku mengasihi orang lain itu bukan dengan kepalsuan. Agar aku taat, biarlah kekudusan sebagai perhiasan dalam hidupku. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Setiap hari kami mempunyai firman-Mu. Kami sungguh menggunakan firman-Mu untuk berjalan dalam dunia ini. Banyak sekali kepalsuan dalam dunia, bahkan kebenaran yang salah. Tuhan, kadangkala kami pun hidup dalam kekecewaan, tapi Tuhan, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih sebab ada firman-Mu sebagai terang dalam hidup kami. Sehingga ada firman-Mu, kami akan status kami dan jabat kami, dan karena ada firman-Mu ada harapan dan jalan keluar bagi kami. Dan juga dengan firman-Mu kami bisa berkokoh untuk berdiri, untuk merespon seluruh dunia, merespon seluruh akan kekecewaan yang dibawa oleh dunia ini dan kegelapan, agar hati kami ada terang. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Saat ini marilah kita teduh, sebab sekarang kita di dunia itu yang dipenuhi penuh dengan tidak percaya. Kita ragu, banyak keraguan. Mereka tidak percaya Yesus. Bahkan dalam hati kita, ada kalanya kita meninggalkan Tuhan. Hari ini, saudara-saudari semua, sedikit banyaknya ada kalanya hati kita juga dalam kegelapan. Hari ini di kitab Roma pasal 13 ini memberitahukan kepada kita, pada saat kita berdiri di tengah dunia ini, hati kita pun bisa ditertarik oleh dunia ini, dan kita punya kelemahan dan kegelapan. Ada kalanya kita terhadap pemimpin kita kecewa. Walaupun pemerintah Roma, bangsa Yahudi, bangsa lain, mereka ada percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka punya pandangan tersendiri pada pemimpin mereka. Bahkan mereka kecewa dan menggunakan kekerasan, baik penuh dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah, bahkan dipenuhi dengan pembunuhan. Saudara semua, adakah di dalam hati kita merasa terhadap pemimpin kita dia tidak adil? Di dalam sanubari kita penuh dengan hak menghakimi pemimpin kita, penuh dengan suara-suara menghakimi. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, agar hati kita melihat hati kita. Lihat kegelapan kita. Di dalam Alkitab ada dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-perintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kalau kita kecewa pada pemimpin kita merasa mereka tidak adil,
kita susah hati saat ini, kita beritahu pada Allah kita. Kita beritahu kepada Allah kita karena kamu percaya bahwa ada Allah keadaanmu. Beritahulah pada Tuhan, kita tidak mengerti. Allah tahu akan kamu. Tuhan mau memberi semangat bagimu. Beritahulah kepada Tuhan Allah kita bahwa kita rela. Ketidakpuasan kita beritahu kepada Dia. Ini adalah kaitan dengan Allah, bukan terkait dengan kejahatan. Pada saat kita berdoa, kita terkait dengan Allah, bukan berkaitan dengan yang jahat. Roh Kudus, kami menyambut Engkau datang di dalam hati sanubari kami. Tuhan, aku mengaku di dalam hatiku penuh dengan kegelapan. Dan gelap ini seperti putus asa. Tuhan, menghadapi hubungan, adakala merasa sudah bersusah payah. Kami telah berusaha tetapi tidak tahu mengapa yang kami dapatkan begitu sedikit. Ada kalanya kami merasa ingin menghindari. Ada kala kami ingin kembali di dalam gua kami. Ada kalanya kami ingin berdiri dalam satu sudut, kami tidak mau keluar. Tuhan, di dalam hati kami ingin hidup bersama dengan pemimpin kami. Tetapi Tuhan, kami mengaku kalau mereka marah, kami pun merasa susah hati. Bahkan kami bahkan salah pendapatan. Bahkan di dalam hidup saya juga ragu-ragu apakah ada Allah. Ya Tuhan, kami percaya, kami mengaku kami hanyalah manusia. Kami tidak berdaya untuk mengasihi. Tuhan, Engkau datang di tengah kami. Hari ini Tuhan, kami serahkan putus asa kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah yang terang. Karena Engkau Tuhan, kami memegang, bukan aku yang terang, bukan menggunakan kekuatan aku untuk melakukan apa, tetapi apa yang aku lakukan, segala kesusahanku serahkan kepada Engkau. Tuhan, aku mau kembali untuk diri saya telah mengenakan perlengkapan senjata Kristus. Tuhan, hari ini kami rela hati kami terbuka bagimu Tuhan. Bukan apa yang ingin kami lakukan, kami untuk mengasihi kasih. Kami lepaskan semua tindakan kami, tapi Tuhan, kami buka hati kami. Kami rela untuk connect dengan Engkau. Kalau tidak connect dengan Engkau, kami tidak bisa mengenakan Engkau. Ya Tuhan, aku rela untuk membuka hatiku kepada Engkau. Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mengasihiku. Bagaimanapun hubungan saya dengan pemimpin saya percaya Tuhan, Engkau mengasihi aku dan mengerti akan aku. Bahkan kalau Engkau ingin aku mengasihi orang lain, tetapi Tuhan, terlebih dahulu kasihilah aku. Tuhan, ini doaku. Aku serahkan segala kesusahanku kepadamu. Saudara semua, kalau kamu susah hati kepada pemimpin, kamu tidak tahu bagaimana untuk berbicara atau merasa diberitahukan tidak Tuhan akan, tetapi Tuhan tahu akan kamu. Mungkin kita lewat doamu, Tuhan, Roh Kudus akan masuk dalam hidupmu, mengusir segala kegelapanmu. Pada saat kamu berdoa,
segala ketidakpuasanmu, segala tekanan dalam hidup pun, sakitmu, semuanya dibersihkan. Ini adalah proses untuk menyuci. Kalau kamu merasa susah hati atau sulit terhadap pemimpinmu, berdoalah agar kegelapan ini dibersihkan dari dalam hidupmu. Ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Buanglah segala yang jahat dalam hidup kami, agar kami percaya pemimpin kami ada di atas kami, tidak lewat pikiran kami untuk menghakimi mereka. Tuhan, tolonglah kami dengan menggunakan pandangan pohon kehidupan dan kekalahan dalam kasih dan percaya untuk taat kepada pemimpin kami. Dalam kekacauan dalam masyarakat ini, Tuhan, kami kenakan Kristus. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Berilah kami hati yang mau merendah diri, agar segala kepahitan yang merasa tidak adil, semuanya kami buang, kami serahkan di dalam kakinya Kristus. Mohon Tuhan untuk tolong kami. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau memberi semangat kepada kami. Mungkin di antara kita, kamu kecewa pada pemimpin, jadi terhadap semua pemimpinmu kamu juga ikut kecewa. Hari ini Tuhan memberi semangat kita. Janganlah mengikat pengharapan dan kecewaan kita pada pemimpin kita. Jangan ikat kekecewaan dan harapan pada pemimpin kita. Kita kembali pada Yesus Kristus. Pada hati kita, pandangan kita berubah, maka hati pun berubah. Pemimpin juga adalah manusia. Dia adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi pemerintah yang terbesar, otoritas yang terbesar itu adalah Allah kita. Kita taat pada pemimpin kita bukan takut karena untuk dihukum, tetapi karena Kristus, karena kita tahu ada Allah. Hari ini saudara semua, beritahu kepada hatimu, aku taat kepada pemimpin saya karena saya tahu ada Allah. Saya taat kepada pemimpin saya karena saya takut akan Allah. Saya taat kepada pemimpin saya karena tahu bahwa Allah akan menyelesaikan segalanya bagiku. Saya mau mengubah pandangan mataku. Mari bersama kita berdoa. Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau di dalam renungan pagi hari ini Tuhan, kami serahkan terhadap pemimpin segala pengharapan dan kecewaan ini yang mengikat cara pandangan saya. Tuhan, saya serahkan semuanya ini. Bahkan aku serahkan semua ini akar pahit terhadap pemimpin saya yang tidak adil dan tidak benar. Tuhan, semuanya ini kami serahkan kepadamu. Yesus, Engkau adalah kekuatanku. Aku mau kembali kepadamu, bersandar kepadamu, untuk kami taat kepada pemimpin kami, karena aku percaya yang pemerintah adalah ditetapkan oleh Allah dan berasal dari Allah. Yesus, aku berterima kasih, aku percaya akan Engkau. Aku percaya akan Engkau. Tuhan, kami datang, kami berharap kepada Engkau. Yesus, di dalam Engkau ada jalan keluar. Seberapa banyak
pemerintah yang engkau tetap, mereka tidak percaya itu. Tapi ada kalanya pemerintah yang engkau tetapkan, dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Dia seorang Kristen. Bahkan dia seorang ketua sel. Bahkan dia dipanggil sebagai pastor. Tetapi orang itu membuat aku kecewa, Tuhan. Dalam hatiku bertanya, mengapa Tuhan engkau berikan pemimpin ini kepadaku? Mengapa engkau berikan pemerintahan ini kepada engkau? Tuhan, aku pun sampai aku marah kepada engkau. Ya Tuhan, pemerintah di atas bumi ini yang ditetapkan Engkau dan berasal dari Engkau Tuhan. Hari ini firman-Mu memberi aku kekuatan untuk mengenakan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang. Tuhan, aku memandang salib-Mu. Engkaulah yang terakhir waktu disalibkan. Di dalam kegelapan, salib-Mu itu berat dan sakit, penuh dengan darah, penuh dengan pengorbanan. Tuhan, tapi hari ini salib-Mu bersinar. Segala kegelapan tidak bisa menghalangi terang-Mu, Tuhan, karena Engkau adalah yang dalam kesengsaraan Engkau memilih untuk taat. Tuhan, ketidakbenaran di bumi ini begitu besar. Engkau memilih untuk berjalan dalam jalan Golgota. Orang bilang engkau bersalah. Imam besar berkata engkau bersalah. Pemerintah Roma berkata engkau punya kesalahan. Tuhan, engkau terus memilih untuk taat. Bahkan engkau berkata kepada Allah Bapa, ya Bapa, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Engkau terus memilih untuk taat. Tuhan, hari ini saya memilih untuk mengikuti Engkau, memandang pada salib-Mu, berjalan dalam jalan-Mu, mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Keadaan begitu gelap, begitu keras. Ketidakpercayaan penuh dengan kedustaan. Tuhan, kepada siapa lagi aku harus percaya? Kepada siapa lagi harus percaya lagi? Tuhan, aku hanya memilih untuk taat kepada Engkau, berjalan dalam jalan salib-Mu. Karena Engkau Tuhan telah bangkit dari kematian. Salib-Mu penuh dengan kemuliaan. Tuhan, kami percaya akan Engkau, jalan-Mu adalah jalan hidup. Jalan yang baru, jalan yang baru, jalan yang hidup. Tuhan, aku mengikuti Engkau. Tuhan, aku mengikuti Engkau. Yesus, Engkau adalah jalanku, jalan hidupku. Tuhan, aku memuji. Tuhan, aku meninggikan Engkau. Aku mau taat sebab Engkau mengasihiku.
dimanapun. Sampai aku datang. Yesus, Engkaulah yang berharga. Tuhan, dan aku memilih untuk tetap berpegang pada salib-Mu. Tuhan, aku mau mendapatkan Engkau, tolonglah aku Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Terang-Mu Yesus seperti terang salib-Mu, Engkau menuntun dalam hidupku. Kita mengambil langkah terprofetik untuk kita taat di bawah Yesus Kristus yang berperlengkapan senjata, dan kita ambil HP kita, buka center yang ada di dalam itu, dan kamu berjalan, dan bahkan kalau di sebelahmu lihat ada saudaramu, saudarimu, kamu bisa saling bersalaman, sebab kita harus jalan untuk dalam mengasihi. Walaupun dunia bagaimanapun gelapnya, kita ada terang Yesus yang menerangi kita, dan kita saling bersalaman karena kita sebagai lambang kita di dalam komunitas Kristus saling mengasihi. Tuhan, Engkau melihat kami. Terang ini melambangkan kami mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang dalam hidup kami. Dengan mengenakan Kristus, taat kepada pemerintah di atas kami. Haleluya.
Kita juga berdoa untuk gereja. Biarlah kasih terus disebarkan dalam pohon kehidupan ini. Kita berdoa. Kita berdoa untuk gereja kita. Tuhan, biar gereja kami menjadi garam dan terang. Tuhan, Engkau kami sebagai pelayan-pelayannya untuk mempersembahkan Injil-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Segala kemuliaan, keagungan, kehormatan bagi pada Engkau pakai kami. Pakailah kami dan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami menggunakan perlengkapan terang. Engkau berikan kekuatan kepada gereja-Mu. Tuhan, kami mengikuti Engkau semakin gelap tetapi semakin terang akan salib-Mu. Tuhan, karena Engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan, Engkau tolong kami setiap orang. Tolonglah kami di dalam dunia kegelapan ini, kami seperti berjalan seperti siang hari. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kita seperti hidup dalam siang hari. Kalau semakin banyak Kristen diterima, kita akan semakin terang. Kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk pemerintah Hong Kong. Kita jangan marah kepada mereka. Kita jangan marah kepada kita. Kita berdoa untuk memberkati mereka. Kita berdoa kepada tim dalam pemerintahan kita. Kita berdoa agar pemerintah kita bisa mengambil keputusan yang tepat, berhikmat kepada mereka. Tuhan, kami berikan. Tuhan, Engkau sendiri menolong kami. Bukalah telinga mereka agar bisa mendengar setiap seruan dan keperluan. Tuhan, tolonglah setiap orang Hong Kong agar kami bisa melihat akan terang-Mu. Kami bisa melihat akan pengharapan dalam Engkau, harapan dalam Engkau. Tuhan, mohon Roh Kudus Engkau bekerja dalam Hong Kong. Buanglah segala kecewaan, kekerasan, semuanya ini keluar dari Hong Kong. Segala kutuk keluar dari Hong Kong, dan setiap orang akar pahit, kutuk-kutuk semuanya telah dihembus pergi dengan hembusan Roh Kudus. Tuhan, Engkau memberkati Hong Kong agar Hong Kong seluruhnya penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau takkan di hati, kita berdoa. Berdoa untuk yang di online, yang tidak datang ke gereja. Kita letakkan tangan mereka yang
Kita berdoa untuk mereka. Mereka tidak bisa datang ke gereja, begitu banyak akan halangan. Percaya mereka tidak lagi datang ke gereja, mungkin karena kami berdoa untuk mereka, mungkin mereka karena kepahitan atau kesedihan. Tuhan, kami kenakan perlengkapan senjata terang-Mu, harapan, berilah harapan-Mu di dalam mereka. Kalau Yesus berjalan dalam contoh seperti Kristus, iya, pemerintah didirikan dari Allah. Yesus mendapatkanmu, engkau Yesus mendapatkan kekuasaan yang luar biasa. Engkau Allah di atas segala. Tuhan, tolonglah kami setiap saudara-saudara untuk percaya dan mengikuti, disembuhkan, bahkan mereka mendapatkan pemimpin untuk datang ke gereja. Segala halangan Engkau ambil dari hidup mereka, dan berilah agar mereka punya hubungan yang baik dengan Allah, dan sehingga mau datang renungan pagi dan mengadakan hubungan yang baik dengan sesama. Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami semua dimanapun mereka berada, di tempat kerja mereka atau dimanapun mereka berada, agar mereka bisa memberikan kasih, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan, karena Engkau Kristus yang demikian juga mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Mari bersama kita terima. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dalam zaman kegelapan ini seperti terang, karena terangnya Kristus ada di dalammu, kasih Kristus ada di dalammu. Mohon Tuhan mengurapi mulutmu, penuh dengan nafas kehidupan, penuh dengan kehidupan. Bahkan setiap orang yang mengadakan komunikasi denganmu, bersamaan mereka mendapatkan kehidupan Kristus bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Berikan segala pujian bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.